Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali atas berkat dan penyertaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami Bapa, supaya firman-Mu kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu belajar dari semut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Kemalasan merupakan gaya hidup sebagian orang dan juga merupakan godaan bagi semua orang. Dalam Alkitab jelas menyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk bekerja. Namun ada manusia yang secara alami terdorong untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi ada juga manusia yang selalu bersikap acuh tak acuh, bahkan membutuhkan motivasi dulu untuk mengatasi kemalasan mereka. Kata malas memiliki pengertian tidak mau bekerja atau melakukan sesuatu. Bisa juga melakukan sesuatu di bawah standar, di bawah potensi yang dimiliki, karena tidak berusaha untuk mengeluarkan kemampuan yang dimiliki. Seorang pemalas biasanya suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas sehingga pekerjaan kita menumpuk. Mereka selalu menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Penulis Amsal menyuruh pemalas untuk belajar dari semut. Semut adalah hewan yang kecil, giat dan gigih, dan begitu rajin. Padahal tidak ada yang menyuruh dan yang mengatur. Semut sanggup mengangkat beban yang jauh lebih berat dari baratnya sendiri. Jika tidak mampu, mereka akan bergotong royong agar beban itu bisa diangkat. Selain itu, semut juga binatang yang pantang mundur, tidak gampang patah semangat, dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Semut tidak akan berhenti atau mundur. Ia akan terus berjalan ke segala arah untuk mencari rute lain. Kemalasan akan membawa kita kepada kegagalan. Firman Tuhan melalui Amsal ini mengajak kita melihat hal yang sederhana tetapi penuh hikmat. Semut, hewan kecil ini bekerja tanpa henti, tanpa perlu diawasi atau diperintah, namun tetap rajin dan teratur. Mereka menyiapkan makanan sejak awal agar tidak kekurangan saat musim sulit. Pesan ini jelas bagi kita. Rajin dan bijaksana adalah kunci hidup yang diberkati. Tuhan tidak ingin kita menjalani hidup dengan kemalasan, hanya menunggu tanpa usaha. Ia ingin kita belajar dari semut, bekerja dengan tekun, disiplin, dan berpikir jauh ke depan. Seringkali kita menunda, menyepelekan hal kecil, atau menunggu orang lain mendorong kita. Namun Amsal mengingatkan, kebijaksanaan muncul ketika kita mampu mengambil inisiatif dan tanggung jawab. Dalam terang iman, bekerja rajin bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga bentuk ibadah, karena
dengan rajin dan setia, kita memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Langkah untuk mengalahkan kemalasan adalah kerja keras dan hidup disiplin. Kerja keras adalah faktor penting penentu keberhasilan. Kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Jangan lagi menunda-nunda tugas yang ada supaya tidak menumpuk. Bahaya kemalasan. Kemalasan akan membawa kemiskinan dan kekurangan datang, layaknya seorang penyerbu yang bersenjata. Kemalasan rohani. Renungan ini juga berlaku secara rohani. Malas berdoa, malas beribadah, dan malas melayani akan membawa kemiskinan rohani. Tuhan memanggil kita untuk rajin bekerja, baik dalam pekerjaan jasmani, studi, maupun pelayanan. Menggunakan waktu dengan bijak adalah bentuk ibadah yang memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan kami Bapa. Biarkan firman yang sudah kami renungkan ini bukan begitu berlalu saja, melainkan tertanam dalam hati dan pikiran kami, terlebih lagi kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami kembali menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang terus pimpin dan bimbing. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.